Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nabilah dengan NIM 20231096 dari Prodi Pendidikan IPA kelas IPA D, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum IPA dan dengan dosen pengampu Ibu Monika Primasari MPD, di video ini saya akan membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran sebagai tugas pengganti ujian akhir semester. Pada rancangan pelaksanaan pembelajaran KD 3.2 dan 4.2 tentang materi gerak dan gaya, alokasi waktu yang dibutuhkan adalah: yang pertama, alokasi waktu per KD. Alokasi waktu per KD yang dibutuhkan untuk menyelesaikan materi gerak dan gaya ini adalah 10 JP atau sekitar 4 pertemuan, di mana setiap 1 jam pelajaran terdiri dari 40 menit. Yang kedua, alokasi waktu per materi. Pada pertemuan pertama yang membahas tentang konsep gerak, terdiri dari jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan, serta GLB dan GLBB, dibutuhkan sekitar 3 jam pelajaran. Pada pertemuan kedua, membahas tentang konsep gaya dan hukum Newton, membutuhkan sekitar 2 jam pelajaran. Dan untuk pertemuan ketiga, mengenai penerapan hukum Newton pada makhluk hidup dan benda mati, membutuhkan sekitar 3 jam pelajaran. Dan untuk pertemuan keempat, yaitu ulangan harian, membutuhkan sekitar 2 jam pelajaran. Kompetensi dasar pada rancangan pelaksanaan pembelajaran kali ini adalah KD 3.2. Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. KD 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Selanjutnya, pendekatan, metode, dan model. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik merupakan model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan agar peserta didik aktif di dalam pembelajaran. Tahap-tahapan pada pendekatan saintifik ini mencakupi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Metode yang digunakan dalam RPP kali ini yaitu diskusi dan eksperimen. Selanjutnya yaitu model. Model yang saya pilih untuk pembelajaran kali ini yaitu problem based learning, di mana pembelajaran di sini diangkat dari kasus-kasus yang ada dalam kehidupan nyata. Indikator pencapaian kompetensi. Pada pertemuan pertama, yaitu KD 3.2.1, menjelaskan pengertian gerak pada benda. KD 3.2.2, menganalisis perbedaan GLB dan GLBB. KD 3.2.3, menganalisis serta menghitung kelajuan, kecepatan, percepatan pada beberapa contoh kasus. Nah, pada pertemuan pertama ini, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan siswa dapat memahami konsep pengertian gerak pada benda. Siswa dapat menganalisis serta memahami perbedaan antara GLB dengan GLBB. Selanjutnya, mahasiswa dapat menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh soal. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kedua adalah 3.2.4, yaitu menjelaskan konsep gaya. 3.2.5,
menganalisis perbedaan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. 3.2.6 yaitu menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. 3.2.7 yaitu menghitung besarnya gaya dengan menggunakan hukum Newton. Pada pertemuan kedua ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah siswa mampu memahami apa itu gaya. Selanjutnya, siswa dapat membedakan hukum antara hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Serta diharapkan siswa mampu menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, diharapkan siswa mampu menghitung besarnya gaya dengan hukum Newton. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ketiga adalah 3.2.8 mengamati dan mengidentifikasi proses gerak pada tumbuhan dan hewan untuk menjelaskan penerapannya pada benda seperti pesawat, kapal selam, dan lain-lain. 4.2.3 melaporkan hasil percobaan hukum Newton dan menganalisis hubungannya pada gerak makhluk hidup dan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi proses gerak pada tumbuhan dan hewan, serta mampu menjelaskan dan mampu memahami penerapan hukum Newton pada tumbuhan dan pada hewan, serta mampu memahami penerapannya pada benda mati seperti pesawat dan kapal selam dan lain-lainnya. Serta diharapkan siswa mampu menganalisis hubungannya pada gerak makhluk hidup dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada pertemuan keempat, yaitu akan diadakannya ulangan harian. Diharapkan para siswa memahami semua indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan 1 hingga pertemuan 3, sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada soal-soal ulangan harian dengan baik. Selanjutnya yaitu sistematika urutan materi. Pada pertemuan pertama akan membahas mengenai konsep gerak dan gerak lurus. Nah, pada pertemuan pertama ini direncanakan akan membahas materi dengan cara guru menyampaikan materi, kemudian akan melaksanakan diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok diharapkan agar siswa dapat dan mampu bekerja sama untuk memecahkan kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada. Pada pertemuan kedua akan membahas mengenai konsep gaya dan hukum Newton. Di sini akan membahas mengenai konsep gaya, hukum Newton 1, 2, dan 3. Pada pembelajaran di pertemuan kedua ini lebih mengutamakan diskusi kelompok dengan diberikannya kasus-kasus yang ada pada kehidupan sehari-hari dan siswa diharapkan mampu mencocokkannya dengan hukum Newton. Pada pertemuan ketiga membahas mengenai penerapan hukum Newton pada makhluk hidup dan benda mati. Di sini diharapkan siswa mampu memahami penerapan hukum Newton pada alat-alat yang ada di kehidupannya sehari-hari. Pada pertemuan keempat, yaitu akan dilaksanakannya ulangan harian. Sebelum melaksanakan ulangan harian, guru akan menjelaskan sistematika serta tata tertib yang akan dilaksanakan
ketika menghadapi ulangan harian. Selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran. Pada rancangan pelaksanaan pembelajaran KD 3.2 dan 4.2 mengenai materi gerak dan gaya ini, aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu yang pertama adalah diskusi. Karena materi gerak dan gaya banyak membahas mengenai kehidupan sehari-hari, maka akan lebih baik digunakan diskusi kelompok dalam memahami materi ini. Yang kedua yaitu akan dilaksanakannya penjabaran materi oleh guru. Hal ini digunakan agar para siswa dan siswi tidak akan mengalami kesulitan atau kebingungan dalam mempelajari materi ini, sehingga perlu dijabarkan konsep-konsep yang ada pada materi ini. Selanjutnya praktikum. Praktikum ini diharapkan siswa akan lebih memahami materi gerak dan gaya, karena tidak hanya konsep, pada materi gerak dan gaya ini juga terdapat praktikumnya. Selanjutnya yaitu bentuk penilaian. Bentuk penilaian yang akan dilaksanakan ada 3 macam. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, pada penilaian sikap yang akan dilakukan dengan cara penilaian secara observasi, di mana guru memperhatikan atau mengobservasi sikap siswa selama pembelajaran. Apakah siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan kondusif? Apakah siswa mematuhi setiap perintah yang diberikan oleh guru? Apakah siswa mau mengikuti setiap arahan dari guru? Selanjutnya yaitu penilaian diri sendiri. Yang ketiga, penilaian teman sebaya. Hal ini dilakukan dengan memberikan lembaran pada siswa untuk menilai teman sebayanya. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Yang pertama dinilai melalui aspek percakapan. Pada aspek percakapan ini dapat dilihat apakah siswa mampu atau telah memahami materi yang telah diberikan. Selanjutnya, partisipasi dalam pembelajaran. Apakah siswa tersebut aktif atau tidak? Selanjutnya yaitu partisipasi dalam bertanya. Berikutnya adalah keterampilan. Nah, untuk menilai keterampilan siswa, dinilai dengan cara praktikum. Praktikum ini tentunya yang dinilai adalah hasil serta proses dari praktikum. Apakah siswa melakukannya dengan baik? Apakah siswa melakukan praktikum dengan mematuhi langkah-langkah yang telah diberikan? Selanjutnya penilaian diri. Yang terakhir yaitu penilaian proyek dan penilaian portofolio. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran KD 3.2 dan 4.2 mengenai gerak dan gaya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kritik dan saran yang membangun, mohon diberikan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.